Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih semangat untuk belajar di rumah kan? Sip, tentunya masih semangat dong ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4 bersama saya Bu Rara dan bersama Bu Firda. Mari kita simak video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, setelah kemarin kalian sudah belajar subtema 1 tentang gemar berolahraga, kemudian subtema 2 tentang gemar bernyanyi dan menari, kemudian subtema 3 gemar menggambar, dan kali ini kita akan belajar bersama subtema 4 gemar membaca. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Firda ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang suka membaca? Saya. Good. Kalian semua pasti gemar membaca. Nah, perlu kalian ketahui bahwa membaca itu ada aturannya. Aturan yang pertama adalah, kita lihat di sebelah sini, aturan membaca yang baik yang pertama adalah tubuh tegak saat membaca. Nah, seperti gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, kita membaca kurang lebih jaraknya adalah 30 cm. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat ketika membaca sebuah buku. Kemudian yang ketiga, membaca harus di tempat terang supaya mata kita tetap sehat anak-anak. Jadi tidak boleh ya membaca dalam keadaan yang gelap. Jadi ketika membaca juga ada aturan-aturan yang baik supaya tidak merugikan diri kalian masing-masing. Oke? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis bacaan itu sangat banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah buku pelajaran. Buku pelajaran itu gunanya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, biar wawasan kalian tambah luas, ilmu kalian tambah banyak. Lalu ada buku cerita dan komik, itu fungsinya untuk hiburan, ya kan? Lalu selanjutnya ada koran yang biasanya dibaca oleh ayah kalian di pagi hari. Biasanya fungsinya untuk mengabarkan berita, ya kan? Lalu ada yang biasa dibaca kakak kalian, majalah. Itu untuk menambah wawasan keterampilan. Nah, itu tadi macam-macam jenis-jenis bacaan. Ada buku pelajaran, ada koran, ada buku cerita atau komik, dan ada majalah. Nah, buku-buku tersebut biasanya kalau di sekolahan pasti tertata rapi di suatu tempat. Nah, namanya apa itu, Kak? Betul sekali, namanya perpustakaan. Nah, tempat untuk membaca dan tempat untuk menaruh buku-buku bacaan tersebut ada di perpustakaan. Jika kalian ingin berkunjung ke perpustakaan sekolah, ada beberapa aturan yang harus kalian taati. Aturan merupakan sebuah tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang.
Biasanya sebuah aturan mengandung atau berisikan tentang kalimat perintah. Nah, aturan yang ada di perpustakaan jika kalian ingin berkunjung ke perpustakaan, yaitu yang pertama, tidak boleh berlari-lari di dalam perpustakaan karena hal tersebut dapat membuat gaduh pengunjung perpustakaan yang lain. Aturan yang kedua adalah kalian tidak boleh merobek buku. Kemudian yang ketiga, kalian tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Kenapa? Karena khawatir ketika kalian makan dan minum di dalam perpustakaan, makanan dan minumannya tumpah lalu dapat mengotori buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian yang keempat adalah menata kembali buku setelah dibaca. Nah, ketika kalian membaca buku, kalian harus mengembalikannya lagi ke rak buku atau ke tempat semula. Kemudian yang kelima, aturan yang kelima adalah jika kalian meminjam buku, maka harus mengembalikan pada pihak perpustakaan tepat waktu. Kemudian yang terakhir, aturan di dalam perpustakaan tidak boleh tidur. Karena apa? Karena perpustakaan merupakan tempat membaca. Itu tadi adalah aturan-aturan yang ada di perpustakaan yang wajib ditaati oleh setiap pengunjung. Tadi ada yang masih ingat ya? Ya, salah satunya apa? Nah, itu sip. Salah satunya adalah menata atau menyusun kembali buku setelah kalian baca. Nah, itu kita akan menyusun pola buku yang setelah kalian baca ya. Kita susun. Yang pertama, ada buku pelajaran. Lalu susunan kedua, ada komik. Susunan ketiga, ada buku pelajaran lagi. Susunan keempat, komik lagi. Susunan kelima, buku pelajaran. Susunan keenam, komik. Itu tadi adalah pola susunan buku yang ada di perpustakaan. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari pola susunan bangun datar. Nah, bangun datar itu ada bermacam-macam. Yang akan kita susun, Bu Guru punya gambar segitiga. Lalu pola susunan yang kedua ada lingkaran. Pola susunan yang ketiga ada segitiga lagi. Pola susunan yang keempat ada lingkaran lagi. Nah, 4 ini coba kita berlatih. Susunan selanjutnya apa ya Kak ya? Sip, betul sekali. Good. Susunan selanjutnya adalah ring segitiga. Good. Lalu berarti pola susunan selanjutnya adalah lingkaran. Betul sekali. Nah, kalian berarti sudah memahami, sudah mengetahui pola susunan seperti ini ketika kalian menyusun buku yang tadi
lalu menyusun bangun datar. Selanjutnya ada pola lagi, Kak. Polanya, coba Bu Rara mempunyai bangun datar persegi. Kita akan susun persegi. Lalu selanjutnya lingkaran. Lalu susunan yang ketiga ada lingkaran lagi. Lalu susunan yang keempat, pola yang keempat ada persegi. Nah, coba kalian kerjakan. Pola selanjutnya yang kelima itu ada apa ya? Bagus sekali, tepat. Pola selanjutnya atau pola yang kelima adalah lingkaran. Jadi, pola yang keenam apa ayo? Betul juga, lingkaran juga. Jadi, tadi polanya adalah persegi, lalu lingkaran, persegi, lingkaran, dan juga lingkaran. Seperti ini. Nah, itu tadi adalah pola-pola bangun datar yang dapat kalian pelajari. Dan masih banyak lagi pola yang lain. Tetap semangat! Alhamdulillah, masih semangat ya anak-anak? Baik, tadi kalian sudah belajar menyusun pola gambar bidang datar. Nah, sekarang yuk kita hitung bersama suku kata pada nama-nama bidang datar yang sudah kalian ketahui. Misalnya, 1. Persegi. Ada berapa suku kata dalam kata persegi? Kalian bisa menghitungnya menggunakan jari-jari tangan kalian. Persegi. Per 1, se 2, gi 3. Jadi dalam kata persegi ada 3 suku kata yang terdiri dari kata per, se, gi, ya, yang terdiri dari kata suku kata per, se, gi. Jadi ada 3. Kemudian yang kedua, contohnya adalah lingkaran. Ada berapa suku kata dalam kata lingkaran? Yuk kita hitung sama-sama. Ling 1, K 2, ran 3. Nah, ada 3 suku kata dari kata lingkaran. Anak-anak, setelah kalian menghitung suku kata dari nama-nama bidang datar tadi, yuk sekarang kita coba berlatih dengan menghitung suku kata pada kata-kata berikut ini. Yang pertama, kata rajin. Hayo, ada berapa ya jumlah suku kata dalam kata rajin? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, betul sekali. Ada 2 suku kata dalam kata rajin. Yuk kita hitung sama-sama. Ra 1, jin 2. Ada 2 suku kata. Nah, kita lihat pada kata selanjutnya. Perpustakaan.
Ayo, ada berapa ya jumlah suku kata dalam kata perpustakaan? Ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 5 suku kata. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, pus 2, ta 3, ka 4, an 5. Perpustakaan ada 5 suku kata yang bisa kalian hitung dengan jari-jari kalian masing-masing. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran tema 2, subtema 4 tentang gemar membaca. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bersama Bu Firda dan Bu Rara. Sekian dari Bu Firda. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan jangan lupa mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.